Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Ar-Rum, surat yang ke-30, juz yang ke-21. Kita sudah sampaikan kerancuan keimanan atau akidah, ya, terbolak-baliknya pemikiran manusia terhadap Allah. Ya, menganggap Allah itu Tuhan, harus mempunyai sekutu, harus mempunyai teman untuk berkuasa. Padahal kita saja manusia misalnya, ya, kalau pada saat itu punya budak itu tidak mau berserikat dalam harta, tidak mau budaknya atau mungkin bahasa kita sekarang pembantunya sama-sama memiliki harta yang kita punya. Manusia saja tidak mau berserikat. Bagaimana Allah bisa berserikat? Kemudian pokok utama dari kerancuan atau terbolak-baliknya pemikiran keimanan mereka adalah berdasarkan hawa nafsu, ya, yang tidak didasari oleh ilmu. Tidak bisa kita memberi petunjuk ketika Allah sudah menyesatkan manusia karena kekafiran mereka, karena niat mereka, dan karena motivasi atau arah pandangan mereka adalah nafsu. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-30 surat 30. Surat Ar-Rum ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus di atas fitrah Allah yang sudah menciptakan manusia atasnya. Tidak ada yang merubah penciptaan Allah. Begitulah agama yang lurus, tetapi banyak di antara manusia tidak mengetahui. Sekarang pembicaraan beralih kepada Rasulullah SAW, ya, yaitu untuk menghadapkan wajahnya kepada agama yang lurus, supaya teguh beristiqomah terhadap agama yang lurus ini. Apa agama yang lurus itu? Islam.
Karena agama ini yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam. Jadi tidak ada agama lain ya yang lurus dalam keimanan kita sebagai seorang muslim. Sebenarnya bukan cuma kepada Rasul, juga kepada kita agar menghadapkan wajah kita seperti kita sholat. Menghadapkan wajah langsung saja menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena fitrah ya, fitrah Allah, atas fitrah yang diberikan Allah ya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajah Anda ya, wajah kita semua maksudnya ini kepada agama yang hanif, kepada agama yang lurus ya. Karena inilah siratal mustaqim, jalan yang lurus ya. Walaupun penuh dengan duri, penuh dengan kesulitan ya. Karena menuju Allah itu ada ujiannya. Jangankan menuju Allah, menuju neraka saja ada ujiannya ya. Tapi menuju Allah adalah ujian yang memberi ujung kenikmatan. Beda dengan neraka ya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang dengannya Allah menciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan itu dengan sesuatu yang lurus, yang punya tujuan, bukan cuma sekedar makan, minum, berhubungan dengan manusia lalu hilang begitu saja. Karena ja'ilun fil ardi khalifah, ya Allah akan menciptakan di bumi ini pengatur, yaitu manusia ya, pengatur, penguasa, wakil Allah di bumi ini yaitu manusia ya. Mestinya tugas sebagai khalifah ini, sebagai pengatur bumi ini, itu disadari semua manusia, bahwa kita tidak berdiri sendiri, bahwa kita bukan hanya hidup untuk diri sendiri ya. Ya, kalau kita hidup untuk diri sendiri, jangan berhubungan dengan manusia manapun ya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah, dalam fitrah Allah. Tidak ada perubahan, semuanya dalam aturan Allah. Seperti kemarin kita sudah sampaikan bagaimana kullulahu qanitin, seluruhnya itu tunduk pada Allah, termasuk orang kafir itu tunduk pada Allah. Karena tidak ada yang bisa, salah satu contohnya misalnya ya, tidak ada yang bisa kekal hidup berlama-lama, nggak ada. Dia tetap pada sunnah ataupun aturan yang Allah berikan. Seberkuasa manapun atau sepunya harta sebanyak apapun, itu tidak bisa kecuali mengikuti aturan Allah ya. Karena ada proses, dia lahir, dia hidup, dia dewasa, dia mati, tetap ada proses. Dan tidak ada perubahan dalam penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bumi, laut, darat, langit itu bergerak atas kehendak Allah ya. Kemarin kita menemukan apa? Ada gerhana bulan misalnya ya, super blood moon ya. Warna lebih merah ya. Padahal bukan bulannya yang membesar ya. Ya, tapi ada hubungannya dengan pencahayaan matahari. Dan selamanya sejak kita kecil juga nggak pernah tabrakan ya. Ada manzilah di situ, ada garis edar antara bumi, bulan, matahari, bintang ya, galaksi. Tidak pernah bertabrakan. Kalau bertabrakan luar biasa itu hasilnya, hancur lebur kita ya. Yang ada paling meteor ya.
Kita nyebutnya bintang jatuh. Tapi tidak merusak keseluruhan manusia, tidak. Termasuk bencana pun begitu. Ya. Dia digilirkan ya, dengan maksud yang Allah tahu, sehingga manusia sebagian merasakan. Ya. Tahun 2004 kita kena tsunami di Indonesia ya, Semenanjung, sampai sempat ke India ya. Jadi kita di bagian Asia Tenggara dan Selatan merasakan salah satu bencana Allah yang namanya tsunami. Bencana yang Allah kirimkan sebagai peringatan buat kita. Ya. Tambah lagi berturut-turut ya, ada banjir, ada tanah longsor, ada gunung meletus ya. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Ada maksud-maksud. Seperti misalnya, kenapa ada angin yang berputar-putar seperti topan atau tornado? Ternyata memang salah satu hikmahnya memindahkan panas ya. Sehingga panas di titik itu tersebar kemana-mana. Karena berbahaya kalau terlalu panas ya. Bisa terbakar tubuh kita ataupun tanaman sehingga tidak terjadi kehidupan ya. Begitupun pergiliran air ya, dikirim air kemana-mana ya, supaya terjadi kehidupan. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Orang yang di gurun pasir juga disediakan itu sarananya. Ada yang namanya oasis ya, semacam telaga yang di situ ada air ya. Maka kehidupan tetap berjalan di situ ya, termasuk di daerah tinggi ya, daerah gunung-gunung gitu, tetap berjalan juga. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi banyak di antara manusia tidak mengetahui ya. Kehidupan yang berganti setiap hari ini lewat begitu saja di mata dan pikiran. Tidak mengambil arti, tidak mengambil hikmah dari lewatnya bumi, matahari, siang dan malam ya. Jadi dibiarkan saja lewat, padahal itulah kehidupan ya. Kita nggak pernah tahu bagaimana jadinya jika malam dibuat 18 jam misalnya ya. Mungkin nggak malam dibuat 18 jam? Bisa di beberapa daerah di kutub misalnya. Ada yang cuma merasakan siang 2 jam. Berarti sisanya malam ya. Ada juga malah dalam waktu tertentu, karena bumi itu kan bergerak ya. Ada gerak semu matahari, padahal buminya yang bergerak. Ada waktunya dia siang terus, malamnya cuma sebentar. Nggak kebayang ya kalau puasa itu gimana. Tapi mereka mengikuti Mekah biasanya kalau dia muslim. Jadi banyak manusia itu tidak paham, tidak mengetahui bahwa ini adalah ada aturan-aturan Allah. Begitupun orang-orang Quraisy, dia tidak paham. Sebagian ya waktu itu ketika disampaikan ayat-ayat ini ya, betapa Allah mengatur kita dan kita nggak bisa kecuali diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Air minum yang kita minum saja ya, kalau ditahan selama 3 hari mati mungkin kita ya. Ya bisa kita dehidrasi, kekurangan cairan. Apalagi kalau sudah masuk ke oksigen misalnya. Kita masuk di oksigennya tidak tersedia oleh kita, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk memasukkan oksigen. Kita lemah ya. Manusia itu lemah, Allah yang qawi, yang kuat. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Ya, mereka tidak, manusia yang banyak itu tidak mengerti ya. Makanya disampaikan dalam Al-Quran, disampaikan ingatan-ingatan, ada kilat loh,
Ada kilat yang menghadirkan harap dan takut. Harapan untuk hujan, takut kalau dia menyambar. Harapan untuk hujan atau takut dia menyambar. Ada sungai yang terus mengalir, ada matahari, ada subuh yang bernafas, idza tanafas. Sampai disebut subuh itu bernafas. Berarti makhluk subuh itu. Ya. Matahari, bulan, bintang itu makhluk dan dia berhidup sebenarnya. Ya. Mereka hidup dalam aturan Allah. Ayat selanjutnya, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali bertobat kepada Allah, ya, dan bertakwa kepadanya dan menegakkan sholat, dan janganlah engkau menjadi orang-orang musyrik. Kita lanjut aja ayatnya ini. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Dari orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka terbagi menjadi kelompok-kelompok. Setiap kelompok bangga terhadap kelompoknya. Nah, ini kalau tadi arahan Al-Quran itu kepada Nabi supaya tetap lurus menuju jalan ini, tetap tegak walaupun diuji sana sini, ditimpukin, dicaci, dihina, pakai syair lah, ya, dianggap sebagai tukang sihir, ya, dianggap sebagai orang gila, ya, dianggap sebagai orang yang sudah melihat atau mendengar ayat-ayat Allah dari orang lain. Banyak fitnah. Yang kedua ini adalah hadapannya kepada kita kaum muslimin. Ada caranya, diantaranya adalah munibina, kembali kepada Allah dengan taubat. Taubat terhadap apa yang sudah kita kerjakan, dengan kembali kepada Allah berupa taubat. Wattaquhu, dan takwa kepada Allah. Wa aqimus sholata, dan menegakkan sholat. Jadi taubat, takwa, sholat. Karena memang dengan cara inilah kita bisa menghadapkan wajah kita kepada agama Allah. Ada taubat, ada takwa, ada sholat. Taubat kita sudah tahu, ya, yaitu kembali kepada Allah, ya. Takut kalau maksiat itu kita terus kerjakan misalnya, ya, dan gak mau kembali kepada masa lalu yang buruk, seperti takutnya dia menemui neraka, menemui siksaan Allah. Taubat sebenarnya begitu, dan kita juga berat itu untuk taubat, ya. Sama seperti kaum muslimin waktu itu ketika taubat dari hamar, ya. Intah, ya Allah, kami taubat, ya Allah, kami berhenti. Dilemparin semua hamarnya itu ke jalanan sehingga basah kota Madinah, ya. Mungkin bau hamar pada saat itu. Taubat sudah selesai. Wattaquhu, dan bertakwa, hati-hati, selalu merasa ada yang mengawasi, ya. Seperti seorang sahabat ditanya, apa sih takwa itu? Kemudian dia balik bertanya, pernah gak kamu lewat satu jalan yang banyak durinya? Pernah. Apa yang kamu lakukan? Ya, saya hati-hati lewati jalan itu, cari yang, nah itulah takwa. Kehati-hatian terhadap salahnya nafsu, kan? Karena nafsu juga ada yang benar, ada yang mutmainnah, ya. Ada yang nafsu yang membawa ketenangan karena diperintahkan oleh Allah.
Nafsu makan boleh nggak? Boleh, asal jangan berlebihan. Ya. Jangan mubazir. Ya. Karena mubazir ikhwana syayatin. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Ini kadang-kadang saya sering ingat tuh ini kalau lagi perkawinan, pernikahan, rame-rame tuh ya. Wah, itu saya lihat nggak bersih makannya itu. Kadang lauknya banyak itu disisain juga, nasinya disisain, lauknya disisain, termasuk sayurnya disisain. Ya kalau pengen nafsu makan boleh juga, tapi ya sedikit-sedikit aja lah. Ya jangan sampai mubazir, kan sayang gitu. Ini dikasih ke ayam aja paling itu. Ya, ini kadang-kadang kita begitu tuh. Makanya saya cenderung setuju tuh kalau ada acara perayaan, ya daripada dibuang-buang tuh nasi. Kalau perlu pakai sembako sekalian, jadi aman. Ya. Jadi itulah contohnya takwa. Ya. Jadi berhati-hati karena ada pengawas yaitu Allah. Ya. Pengawas yang selalu menerima doa kita. Udhuni astajib lakum. Kamu doalah kepadaku, nanti aku akan mengabulkan. Ya. Ketika kita melangkah, dia akan berjalan, berlari kecil. Ya. Ketika kita berlari, dia akan cepat datang ke kita. Yaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketika kita dekat, dia akan datang lebih dekat kepada kita. Ya. Syaratnya kita datang kepada Allah, kepada rumah Allah, kepada pengajian-pengajian, kepada majelis taklim, kepada orang-orang soleh. Jangan menjauh. Ya. Kalau menjauh ya repot kita, gimana kita menggerakkan hati kita. Ya. Inilah fungsinya berjamaah, berkelompok. Ya. Makanya ada sholat berjamaah, mengingatkan kita lagi selama 5 waktu. Ya. Tidak cuma itu, ada taklim juga. Karena Nabi juga nggak sholat saja, Nabi juga memberi pengajaran. Ya, bahkan pengajaran itu khusus. Ada yang khusus wanita diberi pengajaran oleh Nabi. Karena ada hal-hal yang tidak bisa ditanyakan ketika ada anak laki. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau Pak, saya apakah wajib taklim itu? Misalnya, menuntut ilmu kan wajib, fardhotun. Tolong disamakan saja dengan sholat, dengan zakat. Ya, karena kita sholat aja harus ada ilmunya. Fa'alaihi bi'ilmi, dengan ilmu. Barang siapa menghendaki dunia dengan ilmu, dengan ketika akhir dengan ilmu, ketika dua-duanya dengan ilmu. Ya. Makanya kita berusaha lah untuk mengambil banyak ilmu dari banyak tempat. Ya. Yang benar lah, jangan yang salah. Wattaquhu, dan bertakwalah kepada Dia. Siapa? Allah yang sudah menurunkan agama ini dengan lurus. Ya. Wa aqimus sholata, kemudian menegakkan sholat. Ya. Karena sholat itu salah satu syiar Islam. Ya. Dan itu adalah tiangnya agama. Ya. Ada bukti bahwa dia itu beragama dengan baik, diantaranya sholat, ya. Ada juga dengan zakat. Ya. Tapi sholatlah yang paling kelihatan, disebutkan di sini. Ya. Kita tidak cuma pakai lisan saja dan dalam hati, ya saya benar, saya ini. Ya. Tapi nggak ada geraknya. Bagaimana orang tahu? Bagaimana orang melihat? Ya. Itu namanya manis di bibir kalau cuma berkata saja tapi tidak ada amal. Ya. Makanya Rasul sangat menganjurkan kita untuk sholat berjamaah laki-laki ini, ya, di masjid atau di musola. Ya. Sholat berjamaah karena itu bukti juga keseriusan kita tunduk kepada aturannya Allah. Ya. Tunduk kepada aturannya Allah. Ada salah satu ulama malah lebih itu juga susah juga itu kita terapkannya. Malah lebih strict gitu, lebih tegas. Gak boleh sholat di rumah ini.
kecuali berjamaah. Wah, itu lebih tegas. Ya. Artinya kalau anak laki ya di masjid. Ya. Ya. Gitu ya. Jadi kembali lagi taubat ya, menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus itu dengan taubat, dengan takwa, dengan sholat. 3 tuh yang kelihatan ya. Tapi bukan cuma itu saja, anak kewajiban tetap ada. Kewajiban memberi nafkah istri, anak itu kewajiban ya. Kewajiban menuntut ilmu itu kewajiban. Kewajiban memberikan zakat itu kewajiban. Salah satu tiangnya ini ya, yaitu sholat. Karena tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari fahsya dan munkar. Ketika kita sholat dengan benar, mikir kalau kita mau mencuri, mikir kalau kita mau mengambil hak orang, ya. Mikir kalau kita mau menggeser patok kita yang Allah sebutkan ya, yang Nabi sebutkan dalam hadis, patok tanah ataupun tanah yang kita ambil dengan cara tidak hak akan dikalungkan nanti di akhirat. Bahkan ada yang menyatakan dibenamkan di 7 bumi ya. Makanya hati-hati nih ya. Kita memakai apapun yang kita pakai itu dicek, benar gak kita memakai dengan cara yang benar. Pakaian, makanan ya, kendaraan, termasuk tanah ya. Makanya hati-hati nih teman-teman. Pasti nih kalau saya ngomong kayak gini kepikir nih, tanah saya di situ kayaknya caranya nggak bener nih. Nah gitu ya. Segera tobat. Kalau tobat gimana caranya? Benci terhadap hal itu, lakukan perubahan terhadap hal itu. Apa perubahannya? Kalau misalnya sudah kita miliki, kalau perlu kembalikan ya. Kalau perlu kembalikan. Jangan jadi anak kita juga taunya itu milik kita, padahal itu milik orang lain yang puluhan tahun kita kuasai gara-gara dengan cara yang haram ya. Kalau yang disebut taubat, kembalikan itu ya. Pak, nggak pernah saya dengar Pak ada yang kayak gitu. Ya kita lah yang mencoba lebih dulu ya. Kita yang mencoba lebih dulu untuk bertaubat, daripada nanti di akhirat dibenamkan, tanahnya dikalungkan di atas kita, di atas kepala kita. Mendingan sekarang. Itu namanya taubat, itu namanya takwa, selalu merasa diawasi. Sudah sejak dari dulu Pak saya begini. Nah, kita taubat ya. Kemarin saya sempat sampaikan ya, gadai yang dijalankan di kita ini gadai konvensional. Artinya konvensional itu mengandung riba ya, mengandung riba tuh. Kalau saya lihat di sini ya, saya nggak tahu apakah dia mendapatkan fatwa ulama yang berbeda ya, saya nggak ngerti. Tapi gadai yang ada tambahan itu namanya riba. Apa tambahannya? Dikuasai tanahnya ya. Gadai kan begitu ya, kalau di sini tuh nggak tahu kalau di tempat lain. Kalau di sini itu begitu, dikuasai tanahnya. Ya. Gadai yang mana Parpan yang kayak gitu? Lah saya tahu di sekeliling ini. Itu ada tambahan, dan tambahan itu riba. La ta'kulu riba, janganlah engkau memakan riba. Ya. Dan jangan samakan riba dengan bai'ah, dengan perdagangan, jangan samakan, beda ya. Makanya ini kita perlu, kalau tobat ya harus dicek harta kita dari mana saja. Dari kita menikah lah gampangnya, dari kita menikah harta kita mana aja nih ya. Atau yang paling hebat lagi, dari kita balik dihitung harta kita mana. Sebelum saya nikah saya udah punya motor saya dari mana ya gitu. Jangan sampai ada hak orang lain yang kita pakai terus menerus di situ. Itu takwa, merasa diawasi begitu ya.
Saya nggak usah ngomongin masalah pinjam meminjam ya, karena pinjam meminjam itu ada unsur ribanya, yang nggak benar ya. Pak Arfan cerita-cerita riba, emang Pak Arfan bisa ngasih solusi loh. Solusinya itu keimanan. Ya, gak bisa kita juga itu memberikan uang sekian banyak kepada satu kampung ini misalnya karena kebutuhan, gak bisa. Keimanan solusinya. Kita mau makan harta orang lain, kita mau makan cara yang haram, itu keimanan, bukan uang. Karena tidak selamanya uang menjadi solusi. Nah, ini tagline hari ini ya, tolong dicatat. Tidak selamanya uang menjadi solusi pemecahan masalah. Enggak. Ada orang yang meninggalkan pasangannya gara-gara masalah uang misalnya. Wah, mungkin itu lebih baik bagi pasangan itu. Ternyata pasangan itu gak mau diajak bareng-bareng ke surga misalnya. Gara-gara apa? Ribut masalah uang. Kalau masalah uang yang dipakai untuk kebutuhan dasar boleh. Misalnya dia tidak bisa makan ya, sampai kelaparan, anaknya geleleran di mana-mana ya, busung lapar ya. Itu bolehlah kita tanya lebih baik, lebih lanjut. Tapi kalau yang diharapkan adalah uang yang lebih, dengannya dia bisa mengambil kebutuhan-kebutuhan lain ya, lalu dia pisah dengan suaminya. Ini habis corona ini mungkin banyak orang yang pisah ya, gara-gara pekerjaan suaminya berat itu kan. Pak Arfan nyindir seseorang atau bukan? Ini seluruh manusia sekarang merasakan ya kan. Di seluruh dunia orang banyak kehilangan pekerjaan ya. Inilah ujian kita. Ujian kita menjadi rumah tangga yang soleh ya. Ujiannya begitu. Kayak sekarang lah kondisinya, bisnis di mana-mana remuk. Ada salah satu retail yang bentar lagi Juli ini bakal hancur. 7.000 orang karyawan bakal dipecat. Coba bayangkan itu. 7.000 kali 4 aja. Ya. 21.000 orang terpengaruh terhadap pembangkrutan salah satu retail besar di Indonesia. Apa yang dilakukan? Ya. Yang kita lakukan adalah bertahan pada pekerjaan halal. Itu dia masalahnya. Kalau dipecat di satu tempat, kita bertahan pada pekerjaan halal, apapun dilakukan. Ya. Saya kemarin ngobrol tuh sama murid saya, keluarga murid. Apa yang dilakukan? Dia mulung. Karena ini pekerjaan halal. Apa yang dilakukan dengan mulung itu? Dengan memulung nih, dia jalan dari sini sampai Yasmin. Dari sini sampai Yasmin kurang lebih 7-10 kilo. Ya. Dia bawa itu. Ya. Bahkan salah satu murid saya itu nggak cuma dirinya, bapaknya, suaminya, anaknya juga diajak untuk mulung. Dan dia, mohon maaf ya, saya sampaikan, mereka itu tidak pecah keluarganya. Ya. Keluarganya tidak pecah karena saling qanaah, merasa cukup lah. Jadi kalau ada orang yang pecah keluarganya gara-gara masalah uang, berarti keimanan kita perlu diperkuat. Ya. Karena yang namanya uang itu relatif. Orang ada yang cukup dengan 1 miliar, ada yang merasa gak cukup. Uang 1 miliar rupiah, ada orang yang merasa gak cukup. Contoh gampang, ada satu desa kan yang pernah kita dengar tuh di televisi atau media itu, mendadak kaya ya. Mendadak kaya, apa yang dia beli? Mobil, rumah, macam-macam. Mobil, terutama mobil sama motor. Hampir setiap hari ada mobil baru ke kampung ini. Setelah 3 bulan, saya baca itu beritanya. Setelah 3 bulan, ada salah satu orang yang tinggal punya uang 150 juta. Dari miliaran yang dia dapat, baru 3 bulan selesai.
miliaran dia dapat ganti rugi ya tanah atau apa tuh saya lupa. Baru 3 bulan tinggal 150 juta. Anggaplah mobil second Avanza, mungkin Avanza kan berapa ya, atau Toyota atau saya sebut berbagai merek, Avanza, Toyota, R3, apalagi itu Honda, anggaplah di angka 200. Berarti dia nggak dapet juga mobil bekas, paling mobil bekas dari miliaran yang dia punya. Jadi relatif uang itu teman, yang enak di kita adalah mempunyai uang yang cukup ya, karena yang namanya rezeki bukan cuma uang, tamu juga rezeki, jangan salah. Tetangga yang baik pun rezeki, anak yang mendoakan kita pun rezeki, istri yang soleh atau suami yang soleh itu rizki, mertua yang baik itu pun rizki ya. Tanah yang subur, yang ada airnya, rumah yang ada airnya itu pun rizki ya. Udara yang segar yang kita hirup sekarang tuh rizki. Lah coba lihat 2-3 tahun yang lalu kan udara di sini banyak asap ya. Kemudian kita bersama berusaha lah sama teman-teman, ada peran Pak RT juga tuh. Sekarang nggak ada asap tuh, rizki bukan tuh? Rizki teman-teman tuh. Oh masya Allah. Makanya kita kudu kembali lah, kita taubat lah. Kembali lagi nih kayak ini. Wala takunu minal musyrikin, janganlah engkau menjadi orang-orang yang syirik, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang lupa dengan Allah. Ya. Ada ciri-cirinya nih orang-orang musyrik. Biar kita tahu tuh apa sih bedanya musyrik dengan tauhid, Pak? Apa sih bedanya kata la ilaha illallah tuh apa, Pak? Sehingga dia bisa menggugah orang, merubah orang dari orang jahat menjadi orang baik. Kita kayaknya hampir setiap hari ngomong la ilaha illallah tuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Kadang tahlil disebutkan, habis sholat kita sebutkan banyak. Tapi nggak ada perubahan, Pak. Begitu-begitu aja gitu. Oh, berarti maknanya belum kuat di kita. Janganlah kita menjadi orang yang musyrik. Apa orang-orang musyrik? Ini kalau di Quran itu ada lam alif la waqfa il alai. Tidak ada wakaf di situ. Artinya dianjurkan untuk meneruskan ayat itu. Lam alif. Pembacaan ya, kalau ayat itu sudah ditentukan sama Jibril ya, oleh Allah lewat Jibril kepada Nabi Muhammad. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang-orang musyrik adalah orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi golongan-golongan. Setiap golongan dari mereka bangga terhadap golongannya. Itu ciri musyrik. Beda dengan Islam. Kalau Islam satu saja. Kalau musyrik berpecah-pecah sesuai dengan nafsunya. Ada yang nafsunya saya pengen menyembahnya matahari, jadi penyembah matahari. Ya. Ada yang menyembah pepohonan, jadi menyembah pepohonan. Ada yang menyembah arwah ya zaman jadul, jadi penyembah arwah zaman jadul. Ada yang menyembah api, ya. Jadi penyembah api. Ada yang menyembah hewan, ada penyembah hewan, jadi penyembah hewan. Ada yang menyembah harta, ada ya, jadi penyembah harta. Ada yang menyembah nafsu, jadi penyembah nafsu. Ya. Ada yang menyembah aturan. Ada gak orang menyembah aturan? Ada. Kalau aturan itu tidak sesuai dengan aturan Allah, lalu kita mengikutinya, menyembah itu. Ya. Menyembah. Itulah Tuhan-Tuhan tandingan. Tuhan-Tuhan palsu. Ya. Sama seperti Firaun, ya, menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan. Ya. Begitupun Namrus. Ya. Begitupun Korun yang menyembah hartanya, ya. Nggak mau dia diberi tanggung jawab, nggak mau dia. Korun. Ya. Begitupun yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab, dia menyembah nafsunya. Dia bukan nggak ngerti la ilaha illallah, itu bukan nggak ngerti. Ya.
Dia menyembah nafsunya. Ya, karena nafsunya itu. Ini ada satu kisah sedikit. Ya. Suatu ketika, ini agak sensitif sedikit ya saya sampaikan karena ini hubungannya dengan hubungan suami istri. Ya. Pak Arfan ini kan didengar juga sama anak-anak, nggak apa-apa, saya nggak sebutkan yang berbeda-beda lah. Ya. Suatu ketika seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Ya. Hilal bin Umayyah mengadu kepada Rasulullah bahwa dia melihat dengan mata dan kepalanya sendiri perselingkuhan antara istrinya dengan si fulan. Saya lupa namanya, tapi saya ingat orang yang mengadukan itu Hilal bin Umayyah. Wahai Nabi, saya melihat istri saya selingkuh, ya, berzina di depan mata kepala saya sendiri. Dengan mata kepala saya sendiri saya melihat, ya. Saya ingin keadilan, kira-kira begitulah. Nabi Muhammad bilang, kamu sudah menyiapkan 4 saksi. Nah, karena menuduh berzina harus punya 4 saksi. Kita saya sampaikan waktu itu. Ya. Surat An-Nur ya. Kalau nggak bisa menyediakan 4 saksi, dicambuk 80 kali. Kalau dicambuk 80 kali itu bakalan rungsek lah. Ya. Kita kesabet lidi sekali aja rasanya udah luar biasa. Dicambuk 80 kali. Iya benar, karena jangan sembarangan orang menuduh orang berzina. Kadang-kadang begitu tuh. Ada sebagian orang suami, oh dia sudah berhubungan dengan mantannya dulu. Anda melihat gak? Anda bisa gak menyaksikan dengan 4 orang ini? Ada 4 orang yang menyaksikan perselingkuhan itu, perzinahan itu. Ya. Ada 4 orang, dan kata Nabi yang disebut menyaksikan perzinahan itu seperti orang melihat sumur masuk timba masuk ke sumur. Bukan sumur masuk ke timba ya, salah. Timba masuk ke sumur. Nah, bahasanya kan halus ya Nabi Muhammad SAW begitu. Bahasanya tidak vulgar. Berarti 4 orang ini harus melihat terjadinya perzinahan itu lengkap dengan organ-organnya yang menyatu. Wah, ini bahasanya organ-organnya yang menyatu. Bisa gak gitu? Kata Nabi gitu. Kemudian Hilal bin Umayyah bilang, kalau saya melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana saya harus memanggil orang gitu kan untuk menyaksikan? Nggak ada. Saya melihat, saya yakin Allah akan menurunkan ayat tentang ini, gitu kata Hilal. Namanya Hilal. Ya. Kemudian entah berapa lama turun ayat yang menyatakan kalau dia lihat dengan mata kepala sendiri dan bersumpah 5 kali. Di sumpah yang kelima, sumpah yang pertama saya melihat orang ini berzina, sumpah kedua saya melihat orang ini, terus sampai 4 kali. Sumpah kelima, di sumpah yang kelima nih, ya, saya melihat orang ini berzina dan Allah akan melaknat saya kalau saya berbohong atau berdusta. Nah, itu di sumpah yang kelima. Baik, ya. Kan Nabi berarti sudah menemukan satu syariat ya yang disebutkan oleh Allah. Kalau suami melihat langsung berarti jatuhlah boleh untuk menjadi saksi dengan syarat 5 kali sumpah baik suami dan istrinya. Dihadirkanlah istrinya. Ya. Istrinya menyatakan tidak, saya tidak selingkuh. Ya. Tidak berzina. Lalu bersumpahlah Hilal ya. Si Hilal ini bersumpah selama 5 kali sampai 5 kali kalau dia memang betul-betul melihat istrinya berzina, dan laknat Allah bagi dirinya jika dia berdusta, berbohong.
Nah, kemudian istrinya bersumpah juga. Sumpah 1, saya tidak berzina. Sumpah 2, saya tidak berzina. Sumpah 3, saya tidak berzina. Sumpah 4, saya tidak berzina. Ketika mau sumpah kelima, yang lain tuh nahan. Awas, hati-hati nih. Ini sumpah kelima, laknat Allah akan datang kepada Anda. Dia sempat ragu mau mengucapkan sumpah yang kelima. Tapi dia bilang apa? Saya tidak mau mempermalukan keluarga saya. Gitu. Ada rasa gengsi dia. Saya nggak mau lah keturunan saya disebut pezina ataupun keluarga saya keluarga pezina. Ini bahasa malu dengan. Saya tetap bersumpah bahwa saya tidak berzina. Lalu disebut sumpah itu yang kelima bahwa dia tidak berzina dan laknat Allah bagi dirinya. Wah, dua-duanya menyatakan dirinya bersih. Kemudian terjadilah kata Nabi, perhatikan, kalau bayi yang lahir itu matanya belok, pantatnya besar, itu berarti dia berzina, berarti anaknya si fulan. Ya, ini kata Nabi nih. Nabi mungkin kita yakin bahwa itu diberitahu ya, ataupun dapat arahan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak ini memang hasil perzinahan. Dan ketika 9 bulan lahir terbukti matanya belok, pantatnya besar, kulitnya apa saya lupa. Kemudian kata Nabi, kalau belum karena sudah berlaku ketentuan dari Allah, jadi tidak terjadi dirajam itu istrinya. Kenapa tidak terjadi dirajam? Karena dia sudah bersumpah, ya dia dapat laknat dari Allah, gitu aja. Ya. Ini kisah yang saya sampaikan bahwa ketika kita bertakwa, kita takwa seluruhnya lah, laki perempuan gitu. Ya. Karena kita berharap keluarga kita lah yang akan datang juga di surga bersama-sama. Ya, jangan sendiri-sendiri. Ya. Kembali lagi ya. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, dari orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka terbagi kelompok-kelompok. Ya, sebenarnya yang namanya jahiliyah, yang namanya kemusyrikan itu sama di mana-mana, ya. Ketika dia tidak menjadikan Allah sebagai timbangan kehidupan dia akan menjadikan makhluk-makhluk yang berbeda-beda. Ya. Kenapa itu kepala kerbau ditaruh di laut? Saya memberi inilah sebagai berkah, sebagai ini. Kepala kerbau dilemparin di laut. Aduh, sayang amat, mendingan dibuat soto. Ketahuan. Dilempar di laut. Macam-macam. Kalau mendirikan rumah kadang-kadang nih, nggak tahu di sini udah enggak kali ya, ditaruh pisang di atas sampai busuk. Ya, ini mah syarat doang Parpan, orang-orang dari ente mau bazir itu kawan, mending dimakan. Kadang-kadang kan begitu ya, bikin rumah taruh pisang di atas, sajen apa ini, ya. Jadi macam-macam jahiliyah itu. Tapi ya begitulah. Sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap mereka terhadap kelompoknya berbangga diri. Aus dan Khazraj itu dua suku yang selalu ribut antar kampung di satu kota tersebut. Ya. Di satu kota tersebut ribut antar kampung, macam-macam permasalahannya. Ya, makanya disatukan oleh Allah dalam satuan ukhuwah Islami. Ya. Sama di zaman dulu, zaman sekarang pun ada. Saya lihat di televisi sudah mulai ada tuh yang ribut tawuran. Padahal lagi corona begini, gitu. Masih sempat-sempatnya kepikir untuk membunuh orang. Ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka saling berkelompok dan berbangga-bangga, termasuk klub olahraga. Hati-hati tuh.
Klub olahraga di satu kota dibela habis-habisan. Sampai kalau perlu ribut dengan tetangganya gara-gara dia membela yang lain. Dia membela warna merah, oranye. Yang satu membela warna hijau. Ya. Ribut. Padahal sesama muslim coba. Ya. Apalagi tingkat RT atau RW sama aja. Bukan tidak boleh berolahraga, itu bukan tidak boleh, tapi jangan sampai berbangga-bangga. Ya, kalau perlu saling mengutuk. Begosnya macam-macam lah. Ya. Ini ciri-ciri jahiliyah kemusyrikan ini. Ciri-cirinya begitu. Menganggap dirinya paling hebat, paling benar. Ya. Apa yang dilakukan sama Yahudi dan Nasrani itu? Oh, kami yang bakal masuk surga. Nasrani mah sorry ya, Anda bakal hancur lah. Kami nih, dia menganggap Uzair anak Allah, Uzair ibnu Allah. Ya, ada yang mengatakan Uzair itu nabi yang dihidupkan, dimatikan, ditidurkan selama 100 tahun ya, ada yang menganggap itu. Makanya Umar bin Khattab ketika ditemukan Nabi Uzair atau Nabi apa saya lupa itu segera ditutup, jangan sampai orang jadi sirik ke situ. Yahudi bilang begitu ke Nasrani. Nasrani juga, wah kami Isa itu punya kemampuan gini-gini. Kami yang masuk surga. Jadi saling berbangga-bangga itu ciri-ciri kejahilian, dan dia bermacam-macam. Orang banyak yang disembah dia. Ya. Makhluk dia sembah, aturan-aturan dia sembah, nafsu dia sembah. Ya. Kenapa kamu ngikutin aturan itu? Ya, nafsu saya mengikuti itulah. Makanya jangan aneh kalau ada orang yang ngikut salah satu aturan gara-gara nafsunya itu. Jangan salah. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Mereka bangga terhadap kelompok-kelompoknya. Wah, saya mah suku ini paling baik. Nah, nggak bisa. Saya lahir di kampung inilah paling baik itu. Salah atau benar tetap saya bela kampung saya. Nggak bisa begitu. Ya. Right or wrong is my country. Salah benar ini adalah kampungku, negaraku. Nggak bisa. Kalau salah tetap salah. Apa kata Rasulullah SAW ketika Fatimah saroko lakoto'na yadaha? Kalau Fatimah itu mencuri, kami potong tangannya. Jadi adil. Jangan, wah ini kan keluarga saya, kalau perlu saya bela. Nggak bisa, lihat dulu salah atau benar tuh keluarga. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya Anis dari Sukma.